Oke, gue Entis dan selamat datang di podcast terbaru kami, Asmara Kuliah. Mari galau bersamaku. Di sini gue bakal ngebacain cerita-cerita yang sudah teman-teman Unsap Lovers submit ke kita ya. Dan oke, di episode kali ini gue bakal baca ini cerita dari Unsap Lovers yang nama samarannya yaitu salah satu anggota UKMU. Oke, nah berarti dia itu salah satu anggota UKM Radio ya. Oke, menarik ini. Aku mau cerita nih tentang asmara kuliah aku. WK, WK, WK. Eh, jadi pas awal kuliah semester 1 kan ada LKM. Nah, terus dikasih kelompok. Dan disitulah awal mula kisah cinta ini dimulai. WK, WK. Ya, jadi aku menjalin hubungan. Jadi aku cinlok sama temen kelompokku. Hampir 1 tahun aku menjalin hubungan dengannya. Dia pun sudah aku kenalkan ke orang tuaku, juga sebaliknya. Oh, gercep juga ya, udah dikenalin sama orang tuanya katanya. Tapi pada akhirnya aku tak sanggup lagi. Waduh, kenapa nih? Hubungan kita toksik dan tidak akan berjalan dengan benar jika diteruskan. Oke, ente lagi ya. Sayang sekali itu. Aduh, udah dikenalin ke orang tua masing-masing kan. Ternyata toksik. Ente lagi, ente lagi. Dan sebenarnya aku tidak begitu mencintainya. Aku hanya ingin memanas-manasi mantan WKWK. Shh. Oke, jadi gini gimana nih? Dia itu nggak cinta, cuma buat manas-manasin mantan ya. Tapi sampai dikenalin ke orang tuanya loh. Niat banget deh kalau gitu. Oke, lanjut. Setelah berjalan hampir 1 tahun, banyak sekali masalah yang datang dari yang kecil menjadi besar dan yang besar semakin besar. Eh, karena menurutku tidak ada yang mau mengalah di hubungan ini. Ya, seperti itu ya hubungan toksik. Nggak ada yang mau mengalah setiap orangnya. Akhirnya banyaklah cowok lain yang mendekati aku. Aku hitung 3 orang. Banyak juga ya 3 orang. Tapi aku tidak ada sedikit pun rasa kepada semuanya. Oke. Aku hanya menjadikan mereka pelampiasan atas banyaknya masalah di hubungan aku dengan pacar aku yang sekarang udah mantan. WK, WK. Oke. Oke ya. Ini siapapun ya. Janganlah kayak gitulah ya. Jadi melampiaskan ke orang ya. Kebaik. Kebaik, kebaik jangan. Kasihan cowoknya. Tapi suatu ketika aku ada job nih. Jadi panitia LKM. Dan ya, lagi-lagi di LDKM, aku menemukan AAA yang sangat menyebalkan di sana. Oke, first impression yang sangat menyebalkan sehingga membuatku kesal pada AAA itu. Oke, ya kita satu panitia di acara ini. Ternyata setelah 1 bulan beres masa LDKM, si AAA PK Sebelen itu ngechat aku dan aku masih bersama pacar aku yang dulu. Oke. Awalnya aku heran, kenapa AAA PK Sebulan ini ngechat aku dan dia sering replay story WhatsApp aku. Kita kita chat hampir setiap hari dan intens sampai tengah malam. Dan ternyata dia adalah salah satu anggota UKM radio juga. Aku menghargai dia karena cutting. Nah, oke. Jadi eh kayak apa ya? Chinlock berarti ya. Karena sama-sama panitia LKM, dia kayaknya kepenjut di situ. Oke. Lama kelamaan, hubungan aku dan pacarku semakin runyam. Sampai akhirnya aku mengucapkan kata sakral. Ya, putus. Sebenarnya aku sering ngajak putus, tapi kami selalu kembali dan saling memaafkan.
tapi tidak untuk kali ini. Aku benar-benar terpuruk dan hubungan kami berakhir pada satu hari setelah month anniversary ke-11. Ya, bulan depan udah setahun padahal WKWK. Oke. Tapi ya mungkin itu salah satu keputusan yang tepat ya, apalagi kalau hubungannya toksik gitu kan. Walaupun awalnya ya sering ngajak putus tapi selalu saling memaafkan lagi, mungkin memang paling tepat ya putus beneran. Soalnya kalau hubungan toksik itu kan semakin dijalani malah bakal semakin menyakiti kedua belah pihaknya juga. Ya, lanjut. Nah, aku pun cerita ke AAA Pika sebelum itu bahwa aku sudah putus dengan pacarku tadi sore setelah pulang UKM. Dan tahu apa yang terjadi? Memang secepat itu. AA itu pun menembak aku pada tengah malam. Ya, bisa dibayangkan aku putus dan jadian kembali pada hari yang sama. Oke. Itu apa ya? Definisi dari satset satset ya. Gercep banget itu ya. Sangat terkesan jahat tapi memang aku sudah merasa nyaman dan sefrekuensi. Nah, mungkin dialah jawaban atas doa-doaku selama ini. Dan sampai sekarang kita masih bersama setelah 16 bulan menjalin hubungan. Dari awalnya yang susah mungkin buat kenalin ke ortu karena ortu pun belum move on dari mantan aku, WKWK. Aku harus sabar menunggu waktu sampai akhirnya keluarga pun merestui dan bahkan kita sudah sedekat itu antar keluarga, wes. Nah, ini nih baru nih. Udah sefrekuensi kan, keluarga udah merestui kan. Nah, antar keluarganya juga udah dekat. Nah, itu baru hubungan yang apa ya? Hubungan yang sehat ya. Itulah hubungan yang harus dipertahankan. Kunci hubungan yang langgeng adalah kesetiaan dari masing-masingnya, saling berjuang satu sama lain, dan yang terpenting terbuka apapun keadaannya. Nah, ini gue setuju ini ya. Kalau hubungan itu saling berjuang, kalau cuman satu yang berjuang, nggak akan bisa lancar ke depannya. Seperti apapun hubungan itu. Nah, oke lanjut ya. Masih ada lanjutannya. Semangat buat teman-teman kaula muda yang sedang mencari-cari tambatan hati yang mungkin belum kunjung tiba. Pilihlah orang yang benar-benar kau yakini bahwa dia yang terbaik buatmu. Bukan orang-orang yang selalu membuat kita overthinking. Jauhi sajalah orang seperti itu. Nah, ini nih. Ini semangat nih buat teman-teman ya yang mungkin masih mencari-cari jodoh ya, mencari-cari pacar mungkin ya. Dah pilihlah ya orang yang bener-bener sreg gitu ya, bener-bener sefrekuensi sama kalian. Nah, kalau emang cocok ya pertahankan, jangan sampai dilepas gitu. Dan jangan apa ya, mengejar orang yang buat kita overthinking, karena bakalan kayak tadi ya, hubungannya bakal toksik lagi. Oke, singkat cerita banyak yang bilang kalau aku selingkuh. Dari kisah di atas, pasti kalian pun akan menyimpulkan seperti itu, bukan? Enggak sih menurut aku ya. Kalau dari cerita di atas tadi kan sudah diceritain kalau hubungannya itu toksik. Terus memang ya kalau toksik kan. Tadi kan kata dia juga kayak mencari pelampiasan gitu kan. Nah, mungkin awalnya dari sana ya, yang banyak yang bilang selingkuh selingkuh gitu nah. Tapi ya karena hubungannya toksik ya gimana ya? Nggak bisa disalahin juga kan kalau gitu. Dan lanjut nih. Menurutku daripada harus memendam sakit setiap hari, lebih baik jadi penyembuh yang, dan mungkin AAA yang dulu aku sebut, AAA Pika sebelum inilah penyembuhnya. Ternyata dia tidak semenyebalkan itu. Oke. Berarti ini awalnya jadi apa ya? Berarti bener nih. Apa namanya? Dari benci sama cinta itu nggak beda jauh ya, tipis-tipis. Nah, itu definisinya. Definisi dari itu tuh.
Dan semoga hubungan aku sama yang sekarang langgeng sampai nanti. Amin, amin. Makasih udah buatin wadah kayak gini. Pasti banyak banget yang ngerasa terbantu. Sukses terus buat UKM kita Unsap Radio. Oke ya, terima kasih ya buat doanya. Maaf terlalu panjang karena memang ini kisahnya. Memang ini kisahnya WKWK. Selamat bertugas teman-teman produser. Bacain semua responden dengan berbagai kisah menarik lainnya. Nah, udah capek. Bye. Nah, itu dia ya. Cerita dari salah satu anggota UKM ya. Dia itu salah satu anggota UKM radio ya. Walaupun gue juga gak tahu dia siapa ya. Dan oke, mungkin kayak gitu ya. Podcast terbaru kami, Asmara Kuliah, episode pertama. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Bye bye.